Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Ulil Amri dengan NIM 5202420061. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi garden. Diambil dari bahasa Inggris, diferensial. Nama garden di dunia otomotif berarti pembeda. Pembeda yang dimaksud di sini adalah membedakan gerakan putar antar poros ban kiri dan kanan pada kendaraan saat berbelok. Garden merupakan komponen pada mobil yang berfungsi untuk meneruskan tenaga mesin ke poros roda yang sebelumnya melewati transmisi dan propeller shaft. Putaran roda sendiri berasal dari proses pembakaran yang terjadi dalam ruang bakar. Proses pembakaran inilah yang kemudian menggerakkan piston untuk bergerak naik turun, kemudian gerakan piston tersebut diteruskan untuk memutar poros engkol. Selanjutnya kita lanjut dengan fungsi gardan. Fungsi gardan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pembeda putaran poros roda kiri dan kanan. Yang kedua, sebagai penerus tenaga putar mesin menuju poros penggerak. Yang ketiga, mengubah arah putar sebesar 90 derajat. Yang keempat, meningkatkan tenaga putar. Baik, selanjutnya kita membahas tentang materi komponen gardan. Seperti yang terlihat di layar PowerPoint, materi komponen gardan sebagai berikut. Yang pertama, drive pinion shaft. Komponen gardan yang pertama adalah drive pinion shaft, merupakan poros roda gigi pinion yang biasa letaknya sudah menyatu atau tersambung permanen dengan drive pinion gear. Komponen ini berguna sebagai poros pemutar untuk menyalurkan putaran dan poros propeller. Yang kedua, yaitu drive pinion gear. Komponen gardan selanjutnya adalah drive pinion gear yang merupakan roda gigi yang berbentuk nanas. Fungsi dari komponen ini adalah sebagai roda gigi pemutar atau drive gear yang menyalurkan tenaga dari poros propeller pada rangkaian gardan. Bentuk dari gigi ini menyerupai nanas dan disebut dengan hypoid gear. Dari bentuknya, komponen ini memang cocok untuk melakukan transfer tenaga secara efisien dan lembut. Yang ketiga ialah ring gear. Ring gear merupakan roda gigi yang berukuran besar dengan bentuk menyerupai cincin. Kegunaan dari roda gigi ini adalah untuk menerima putaran dari pinion drive gear. Kedua komponen tersebut, yaitu ring gear dan pinion drive gear, disebut juga sebagai rangkaian final gear, karena roda gigi ini berada pada akhir sistem powertrain mobil. Selanjutnya, differential carrier. Komponen selanjutnya adalah differential carrier atau sering disebut juga dengan differential case. Fungsi dari komponen ini adalah sebagai casing atau rumah untuk meletakkan berbagai komponen gardan. Komponen-komponen lainnya seperti ring gear sebagai penerima putaran juga berada pada rumah ini. Selain itu juga terdapat rangkaian spider gear dan side gear yang diletakkan pada differential carrier. Selanjutnya, spider gear. Spider gear berguna sebagai gigi pembeda putaran dan jumlah spider gear ini ada dua, yaitu yang letaknya pada 90 derajat terhadap side gear, sehingga pada saat mobil belok maka tumpuan akan condong ke sisi bagian dalam. Contohnya adalah ketika kamu membelokkan mobil ke arah kiri, maka tumpuan mobil akan lebih ke arah kiri. Begitupun sebaliknya. Dengan demikian, roda pada bagian dalam akan lebih berat dibandingkan dengan roda bagian luar. Dan dalam kondisi perbedaan beban inilah spider gear akan berputar. Jika spider gear berputar walaupun sedikit, maka putaran roda kiri dan kanan akan otomatis berbeda. Tapi dalam kondisi kendaraan jalan lurus, spider gear akan diam meskipun ring gear berputar dengan kencang. Selanjutnya ialah spider gear shaft. Komponen yang satu ini hanya berfungsi sebagai poros untuk mempermudah pergerakan dari spider gear. Meskipun terdapat dua spider, namun gear porosnya hanya terdapat satu. Dengan mudah dapat digambarkan bahwa posisi dua spider gear ini saling berhadapan. Selanjutnya ialah side gear.
Komponen gardan selanjutnya adalah side gear. Kegunaan dari side gear ini adalah menerima putaran yang telah dimanipulasikan oleh speeder gear untuk bisa diteruskan ke axle shaft. Seperti yang sudah kamu baca sebelumnya tadi, saat mobil belok, maka speeder gear akan berputar untuk membedakan kecepatan putar roda. Hasil dari proses pembedaan putar speeder gear lalu dihubungkan ke side gear, di mana kemudian side gear akan terhubung secara langsung ke poros propeller. Selanjutnya ialah axle shaft bearing. Bearing atau bantalan berfungsi sebagai alas komponen yang berputar terhadap casing atau axle shaft housing yang diam. Axle shaft bearing ini ada dua, yaitu masing-masing terletak dekat dengan side gear kiri dan kanan, sebagai bantalan axle shaft terhadap axle shaft housing. Selanjutnya ialah adjuster nut. Adjuster nut adalah mur penyetel celah final gear, yang artinya adalah gerakan pinion gear yang berputar sebelum final gear bergerak. Besar atau kecilnya celah ini akan mempengaruhi kinerja dari gardan secara keseluruhan. Dalam suatu waktu, penyetelan celah final gear harus dilakukan dengan memutar adjuster nut. Selanjutnya ialah bearing cup. Bearing cup merupakan komponen yang menahan bearing as roda yang terletak di dekat side gear. Meskipun yang ditahan hanyalah bearing, namun secara tidak langsung bearing cup ini juga menahan keseluruhan rangkaian gardan dari axle shaft housing. Selanjutnya ialah axle shaft housing. Komponen yang ini merupakan komponen tambahan yang berguna sebagai penutup utama sistem gardan dan as roda. Selanjutnya axle shaft housing cup. Komponen ini juga merupakan komponen tambahan yang berupa tutup dengan banyak baut. Hal ini berperan sebagai penutup housing. Biasanya pada komponen yang satu ini ialah ada oli gardan yang dikeluarkan. Selanjutnya ialah differential oli tap. Komponen tambahan ini merupakan lubang kecil yang terdapat pada axle shaft housing yang berfungsi untuk mengisi oli gardan. Baik, selanjutnya ialah tipe gardan. Seperti yang tertera pada layar PowerPoint, tipe gardan terdiri dari 4. Yang pertama ialah state bevel gear. Tipe ini ialah tipe diferensial yang posisi drive pinion sejajar dengan titik tengah dari sumbu final ring gear. Selain itu, bentuk gigi pada drive pinion gear seperti garis lurus. Yang kedua ialah spiral bevel gear. Pada susunan roda gigi final gear tipe helical gear, komponen drive pinion dan ring gear disusun secara sejajar selalu bersinggungan dengan posisi yang sama tanpa adanya celah antara kedua roda gigi tersebut. Pada sisi tipe ini, bunyi dan getaran yang ditimbulkan akibat persinggungan antara kedua roda gigi tersebut sangat kecil dan momen dapat dipindahkan dengan lembut. Pelumasan roda gigi final gear tipe ini menjadi satu dengan pelumas transmisinya. Yang ketiga ialah high point gear. Tipe ini digunakan pada kendaraan mobil dengan penggerak roda belakang, sedangkan tipe helical gear digunakan pada kendaraan mobil dengan penggerak roda depan. Pada susunan roda gigi final gear tipe high point bevel gear, komponen driver pinion dipasang secara offset dengan garis tengah ring gear. Pada tipe ini, perbandingan persinggungan antara roda-roda giginya besar dan bekerja dengan halus. Selama beroperasi, untuk mencegah keausan antara drive pinion dengan ring gear, maka komponen-komponen ini harus dilumasi. Pelumas yang digunakan untuk melumasi final gear tipe high point bevel gear yaitu menggunakan oli high point gear yang memiliki lapisan oil film yang kuat. Selanjutnya yang terakhir ialah worm gear. Tipe ini ialah tipe diferensial yang drive pinion gearnya berbentuk seperti cacing melingkar. Konstruksinya seperti ini banyak digunakan pada kendaraan-kendaraan yang berat. Materi selanjutnya ialah cara kerja sistem gardan saat mobil berjalan lurus. Yang pertama, posisi kemudi kendaraan lurus, tenaga dari propeller shaft masuk ke drive pinion gear. Yang kedua, drive pinion gear dihubungkan dengan ring gear. Yang ketiga, ring gear kemudian diteruskan ke differential case. Yang keempat, putaran differential case akan menuju poros pinion. Kemudian pinion tinggal melanjutkan putaran dari case ke set gear.
Selanjutnya ialah cara kerja sistem gardan saat mobil jalan berbelok. Yang pertama, roda di sisi bagian dalam menerima tekanan putar pada roda depan yang mengalami perubahan arah, sehingga side gear roda kiri lebih berat dibandingkan side gear roda kanan. Lalu pinion gear akan berputar akibat perbedaan berat pada side gear. Side gear sebelah kanan memiliki putaran lebih cepat. Yang terakhir, saat pinion gear membedakan putaran, arah berputar keduanya menjadi saling berlawanan. Sekian materi gardan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.